Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman mahasiswa FK Untirta. Hari ini saya akan memberikan kuliah mengenai Onchocerca volvulus. Ya, Onchocerca volvulus ini dia termasuk parasit yang eh, merupakan kingdom Animalia, filumnya Nematoda, kelasnya Caesarnenta, ordonya Spirurida, familinya Filaridae, dan genusnya Onchocerca volvulus. Nah, Onchocerca volvulus ini dia merupakan nematoda jaringan. Untuk yang jantan, dia cacingnya berukuran 2 hingga 3 cm, sementara yang betina dia lebih panjang, yaitu 50 cm. Nah, cacing dewasa dia dapat berada di jaringan subkutan dan di nodul. Untuk filaria yang berukuran kecil atau mikrofilaria, dia berukuran 300 kali 8 mikrometer. Cacing betina dewasa dia dapat memproduksi lebih dari 1000 mikrofilaria per hari. Jadi sangat banyak. Bisa sampai jutaan seumur hidup. Jadi sekali terinfeksi, dia akan tumbuh dengan sangat cepat di dalam tubuh. Usia cacing dewasanya di dalam tubuh manusia dia bisa berhidup sampai 10 hingga 15 tahun. Nah, penyakit infeksi yang disebabkan oleh Onchocerca volvulus ini disebutnya onchocerciasis. Nah, onchocerciasis ini umumnya disebut juga river blindness, yang merupakan penyebab kebutaan kedua di dunia akibat infeksi. WHO sendiri memperkirakan prevalensi global adalah 17,7 juta. 270.000 diantaranya mengalami kebutaan. Onchocerca volvulus ini terdistribusi di tropikal Afrika antara 15 derajat lintang utara dan 13 derajat lintang selatan. Endemisitasnya tinggi di Burkina Faso dan di Ghana. Dia juga terdapat di Southern Arabia, Yemen, dan di Amerika Latin seperti Meksiko, Guatemala, Kolombia, Ekuador, Brazil, dan Venezuela. Umumnya dia berlokasi di wilayah pedesaan yang dekat dengan sungai yang mengalir. Ini adalah peta distribusi dari penyakit onchocerciasis. Kita bisa lihat di sini, kebanyakan dia ada di Afrika yang dekat dengan sungai atau dekat dengan laut juga, kemudian di daerah Amerika Latin. Nah, untuk siklus hidupnya, onchocerciasis ini dia berhubungan dengan aliran sungai deras yang menjadi tempat perindukan Simulium blackflies atau lalat simulium. Nah, blackfly betina ini yang terinfeksi, dia menghisap darah dari hospes. Kulit hospes yang digigit oleh lalat dari bagian apikalnya, kemudian dipotong oleh mandibulanya. Kemudian larva stadium 3 akan memasuki jaringan subkutan, dia bermigrasi dan membentuk nodul, berkembang menjadi cacing dewasa pada tubuh kita. Nah, cacing ini dia akan membentuk nodul baru atau mencari nodul yang sudah ada dan kemudian bergabung bersama. Cacing jantan yang kecil dapat melewati nodul, dia akan bermigrasi melewati nodul. Nah, setelah kawin, telur yang terbentuk di dalam tubuh cacing betina akan berkembang menjadi mikrofilaria dan meninggalkan cacing satu persatu. Kemudian ribuan mikrofilaria dia bermigrasi ke dalam jaringan subkutan. Nah, beberapa mikrofilaria yang mati menyebabkan kulitnya menjadi kemerahan, kemudian timbul lesi yang sangat gatal atau terjadi di depigmentasi kulit. Jadi kulitnya jadi putih-putih karena pigmennya hilang. Kemudian mikrofilaria juga dapat bermigrasi ke mata sehingga menyebabkan kebutaan. Nah, untuk siklus hidupnya, untuk siklus hidup selanjutnya, jadi hospes yang terinfeksi digigit oleh lalat betina lain. Kemudian mikrofilarianya ditransfer dari hospes ke lalat, di mana dia akan berkembang menjadi larva yang infektif. Jadi larva yang infektif itu tumbuhnya di dalam tubuhnya si lalat. Nah, di dalam tubuh lalat ini, larva bermigrasi ke bagian torakal dan berkembang menjadi larva stadium 3 dan bisa kembali menginfeksi manusia lain, lalu siklusnya berulang lagi. Nah, ini adalah rangkuman dari yang sudah saya jelaskan tadi, overview dari siklus hidupnya Onchocerca volvulus. Kemudian,
intensitas infeksi onchocerciasis pada manusia ini berhubungan dengan jumlah gigitan infeksius pada setiap individu. Nah, kebutaan hampir selalu terjadi pada manusia dengan intensitas infeksi yang tinggi. Tapi ada beberapa orang yang dia bisa asimptomatis, tidak ada gejala. Dan pada orang-orang yang bergejala, yang biasanya muncul yaitu nodul, kemudian kemerahan di kulit, lesi mata, benjolan di bawah kulit, lesi pada mata ini bisa bermanifestasi menjadi kebutaan. Nah, periode inkubasinya berkisar antara 9 sampai 24 bulan setelah gigitan. Leukosit biasanya akan merilis sitokin pada jaringan yang terinfeksi dan membunuh mikrofilaria sehingga timbul seperti lizard skin, yaitu pembengkakan dan penebalan kulit, dan leopard skin, yaitu kehilangan pigmen. Untuk mendiagnosisnya, yang paling umum adalah pemeriksaan langsung potongan kulit blood free. Namun ini tidak selalu menunjukkan keberadaan parasit. Uji serologi untuk antibodinya sudah tersedia, namun hasil yang positif ini tidak menjamin dia positif onchocerciasis. Untuk pengobatannya, diobati dengan antiparasit yaitu ivermectin atau mectizan yang diminum dengan dosis 150 mikrogram per kilogram berat badan, maksimal 12 mg, setiap 6-12 bulan. Nah, obat dapat melumpuhkan mikrofilaria dan mencegah pasien dari rasa gatal. Ivermectin ini sendiri dia tidak membunuh cacing dewasa, hanya mencegahnya untuk berkembang biak. Pembedahan nodul juga bisa dilakukan, dan belum ada vaksin untuk onchocerciasis ini. Untuk mencegahnya, kita bisa menghindari saat dimana Simolium blackflies ini menggigit. Kita bisa gunakan insektisida seperti DEET, kemudian gunakan baju dan celana panjang. Terima kasih.